Halo semuanya, perkenalkan aku dengan Doksans. Kita ketemu lagi di channel Doksans Crypto. Ya, di sini aku akan membahas ya guys ya, narasi yang akan hot ya, entah sekarang ataupun nanti tahun 2026 ya. Ini aku akan membahas tentang prediction market ya, lebih tepatnya adalah poly market ya. Di sini adalah narasi yang menurutku pribadi itu nggak ada bear marketnya sama sekali. Pada saat nanti kripto itu bear market ya, untuk platform ini ya, prediction market itu akan terus berjalan ya. Jadi ini adalah menurutku pribadi ya, ini adalah narasi yang nggak bisa habis ya. Jadi kita bisa trading di platform Polymarket ini ya guys ya. Polymarket itu apa? Yaitu adalah sebuah apa ya? Ya market untuk kita memprediksi sesuatu hal ya. Misalkan ya, aku mengerti Polymarket ini pada saat terjadinya election ya atau pemilihan Presiden Trump ya atau di tahun 2024 sekitar bulan Oktober ya di situ ya. Jadi Polymarket ini terlebih dahulu memprediksi kebenaran ya daripada media massa yang umum atau konvensional ya. Tahu sendiri kita untuk konvensionalnya media massa konvensional itu banyak banget ya untuk kekurangannya ya. Kita bisa tulis aja ya di sini ya kekurangan ya. Kekurangan dari media massa ya. Massa konvensional. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jelasnya banyak buzzer ya guys ya. Banyak buzzer ya. Kemudian yang kedua, beritanya tuh berita bayaran guys ya, berita bayaran. Oke. Jadi kita nggak tahu ya, berita ini asli nyata atau enggak, atau dia cuman suruhan para whale ya. Misalkan gini ya, banyak banget terjadi, entah ini di tahun kemarin atau tahun sekarang ya. Berita bayaran tuh gimana? Misalkan ini Bitcoin sudah mencapai top ya kan, mencapai top. Nah, di situ media bakalan menggembar-gemborkan bahwa Bitcoin misalkan bisa ke 200.000, bisa ke 300.000 gitu ya. Sehingga para retail itu FOMO ya. Itu banyak banget dan media itu memang bisa dibayar ya. Memang ya, karena itu adalah salah satu pendapatannya dari media massa yang konvensional itu adalah ya seperti itu guys ya. Misalkan kita mau pesan berita A gitu ya. Nah, itu kita berani membayar berapa ya kayak gitu. Jadi tidak netral ibaratnya ya. Tidak netral. Kemudian apalagi ya? Kita tidak bisa ya memvalidasi suatu kebenaran dari berita itu ya. Kayak gitu. Jadi ya kita jadi nggak tahu ya. Kita sulit memfilter mana berita sesungguhnya, kenyataan ya sesungguhnya atau cuman hoax ya. Kan kita susah sekali. Kenapa? Karena sekarang itu untuk media itu gampang banget dibikin ya guys ya. Oke, bentar, ini tak kurangi aja untuk ukurannya guys. Oke, nah sehingga ya kebenaran suatu berita itu diragukan ya, peristiwa atau kejadian itu diragukan. Maka dari itu ya, di sini suatu peristiwa ya, itu bisa diverifikasi melalui Polymarket ini ya. Jadi kemarin ya, pengalamanku pribadi pada saat election Trump ya, Polymarket itu sudah memprediksi bahwa Trump itu menjadi presiden itu lebih dahulu daripada media massa konvensional. Jadi sebegitu kerennya ya untuk Polymarket di sini ya. Dan Polymarket ini kenapa kok harus benar ya? Karena dia di backup oleh uang ya. Jadi banyak banget orang yang misalkan ngebet ya di situ ya. Ngebet misalkan Trump itu akan menang. Kalau misalkan dia tebakannya itu benar ya, dia akan mendapatkan uang. Kalau misalkan dia salah ya, itu ya uangnya hilang ya. Dok kok mirip JUDI ya gitu ya. Enggak ya, beda ya. Jadi di sini aku untuk kata-kata JUDI aku bilangnya tuh JD aja ya guys ya. JD aja ya biar nggak ke-ban oleh algoritma entah itu YouTube atau short dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini beda banget sama JD ya guys ya. Kenapa? Karena suatu peristiwa ya kan itu bisa kita jadikan kebenarannya tuh kita pastikan ya dengan kita menaruh uang di sana gitu ya. Itu beda banget dengan JD. Kalau JD itu kan 50% nggak ada analisanya gitu ya. Jadi semua market di dunia ini tuh bisa dijadikan JD ya guys ya. Bahkan misalkan ya bola kayak gitu ya itu juga bisa. Terus apalagi kemungkinan yang
50-50 kemungkinannya ya, bisa menang bisa kalah. Nah, itu baru, atau tebakan benar atau salah 50-50 itu baru JD. Kalau misalkan ada prediksinya, itu ya apa bedanya sama kita misalkan menganalisa ya. Prediksi Bitcoin akan ke 120, Bitcoin akan ke 130 kayak gitu. Itu kan bisa banget kan? Apa bedanya dengan itu ya? Tetapi kalau misalkan prediction market ini, kita kalau mau mengobrol ya, misalkan aku bilang ya, menganalisa kalau Bitcoin akan ke 130.000 gitu ya, itu analisanya apa gitu ya. Kemudian ucapanmu ini di backup oleh apa gitu ya. Di backup oleh uang. Kalau misalkan di backup oleh uang, berarti aku ngomongnya tuh nggak boleh sembarangan, ya nggak boleh sembarangan ya. Jadi ya kalau misalkan kita benar kita dapat uang, kalau enggak ya ya udah, bebas gitu ya. Dan ini kita juga bisa apa ya, mentokenisasi, berarti ya sama aja seperti kripto sebenarnya ya. Suatu peristiwa itu bisa kita uangkan ya guys ya. Misalkan ya di bumi, misalkan tahun 2025, apakah alien akan datang kayak gitu ya. Jadi se menarik itu ya, dan ini adalah narasi yang nggak bisa bear market menurutku. Misalkan ya, kayak contoh kejadian yang bisa dilakukan di Polymarket misalkan ya. Di negara kita aja lah, misalkan ya Aceh ya. Aceh, apakah terjadi tsunami gitu ya, tsunami tahun 2025 gitu ya. Nah, kan pasti banyak yang bilang itu enggak terjadi gitu ya. Nah, pasti akan yang enggak terjadi itu bet-nya bakalan banyak gitu ya. Kemudian apalagi ya, misalkan alien tiba di bumi ya, tiba di bumi tahun 2026 misalkan, atau 2025 ya, itu kita juga bisa ngebet di situ ya. Kita bisa bilang percaya apa enggak gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Misalkan gempa bumi ya, gempa bumi di Jepang gitu ya. Tahun 2025 itu terjadi berapa kali ya? Terjadi berapa kali ya? Kita ada hitung-hitungannya nanti ya. Kira-kira analisanya itu berapa kayak gitu ya. Atau misalkan apa lagi ya? Yang paling relate di Konoha itu apa ya? Nebak-nebak ini, oh misalkan ini ya. Ya dukun ya, dukun di Indo itu apakah ada gitu ya. Ya misalkan kayak gini ya. Nah menurutku pribadi, kalau misalkan dukun itu bener-bener ada, dan dukun itu bener-bener apa ya, dia itu emang punya kemampuan seperti itu, ya seharusnya dia bisa kaya guys ya. Dia bisa kaya dengan masuk ke Polymarket ini ya. Kalau misalkan dia jago, misalkan menerawang masa depan dan lain sebagainya, ya seharusnya dia bisa kaya guys ya, tanpa dia mengembel-embel jualan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ya gitu. Jadi para dukun-dukun ya seharusnya bisa ini kaya di Polymarket ya. Kalau misalkan kalian bener-bener punya kapasitas yang kalian bangga-banggakan ya, bisa memprediksi masa depan dan lain-lain gitu ya. Tapi buktinya apa ya? Nggak ada ya. Jadi ya nggak ada seharusnya ini ya. Oke, kita langsung masuk ke ininya ya. Oke, di webnya. Kalian bisa di Google bisa nulis ya prediction market. Nah di situ tuh ada yang besar ya. Ada Polymarket ini ya, the world largest prediction market ya, sama dengan Kalshi juga. Kalshi juga termasuk prediction market ya guys ya. Oke, untuk Polymarket sendiri ya, aku mencarinya ya, valuasi Polymarket ini berapa ya? Valuasi Polymarket antara 1 sampai 10B ya guys ya. Karena ini valuasinya masih dikira-kira dan masih ada pendanaan, mengajukan pendanaan ya untuk Polymarket ya. Dan kalau misalkan Polymarket ini sukses, dan seharusnya sekarang udah sukses ya, karena dia adalah terbesar ya, prediksi market terbesar ya. Bahkan Polymarket ini itu adalah menggabungkan ya antara Web 2 ya, Web 2 dan Web 3 ya. Tapi di sini masih kripto ya guys ya. Jadi orang Web 2 mau nggak mau, kalau misalkan dia mau ngebet sesuatu, pasti dia akan masuknya ke kripto gitu ya. Karena ini Polymarket ini masih dalam satu lingkup kripto gitu ya. Bakalan banyak banget ya orang ya dari Web 2 yang nggak mengenal Web 3, nggak mengenal kripto ya, itu promosinya ya pasti lewat Polymarket. Mau nggak mau dia harus mempelajari kripto, USDC, USDT dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah promosi yang menurutku sangat bagus banget ya untuk Polymarket ya, untuk mempromosikan kripto jelasnya ya. Dan aku yakin orang Web 2 ya, Web 2 itu orang awam ya yang nggak mengerti kripto, itu pasti akan masuk ke sini ya guys ya gitu. Oke, jadi langsung aja, ini tampilan awal ya atau dashboardnya dari Polymarket tuh seperti ini ya. Di sini ada lambangnya negara Amerika ya. Pastinya ini akan legal di Amerika ya seharusnya ya. Ya di sini ada macam-macam banyak ya guys ya. Misalkan ya, ini ada New York
mayoral election ya, atau apa ya, gubernur ya di sana. Kemudian US sama Venezuela military ya, apakah akan ketemu tanggal berapa gitu ya. Jadi semua peristiwa ya, semua peristiwa yang ada di dunia ini bisa dilakukan prediction market. Apalagi nanti ya, pada saat Piala Dunia tahun 2026 itu pasti bakalan banyak. Nah, ini contohnya ya, Real Madrid Barcelona itu berapa gitu ya. Ini akhirnya draw ya kan. Atau draw ya. Bentar. Kita bisa lihat, kita masuk dulu di sini. Oke, masih nge-lag ya guys ya. Oke, di sini ya. Di sini kita juga bisa apa ya? Ya bisa ini ya. Bisa ngebet di sini ya. Bisa ngebet di sini. Ini kejadiannya kapan ya? 10, 15. Oke, jadi kita bisa ngebet di sini. Misalkan apa ya, kita yang menang Real atau Barcelona atau draw gitu ya. Itu kita bisa ngebet di sini guys ya. Oke, jadi sangat menarik ya. Ini nggak mungkin ada bear market di sini, dan menurutku pribadi ya, untuk poly market ini bakalan valuasinya gede banget. Ya, nih sama ya, Super Bowl Champion 2026 ya. Rugby ya, Super Bowl itu rugby, olahraga nomor 1 di Amerika itu adalah Super Bowl ini ya. Jadi pasti ini betnya juga lumayan ya. Nah, ini volume nih, jumlah uang yang ada di sini ya guys ya. Kalau menurutku ya bukan JD ya guys ya. Sangat jauh dengan JD ya. Bisa jadi JD juga, bisa enggak ya. Kalau enggak apa ya, banyak ya, misalkan kripto. Di sini ada banyak banget, ada politik, olahraga, finance gitu ya. Jadi tergantung kemampuan kalian ya. Kemampuan kalian itu ada di mana ya, kalian bisa memvalidasi suatu ini guys ya. Validasi suatu informasi bener apa enggak. Nah, ini ya. Will poly market US go live in 2025 kayak gitu ya. Ini ada persentasenya ya. Go live itu maksudnya udah diregulasi ya di sana ya, tag ya. Oke. Jadi gimana untuk caranya ya kita memasuki narasi ini ya. Oke. Yang jelas kita di sini kan ada tanggal deposit itu ya. Nah, di sini ada deposit. Kita bisa deposit di sini ya. Bisa kita klik di sini, oke. Ya, oke, kita klik di sini ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini guys ya. Kita bisa transfer kripto ya, atau pakai Visa, pakai PayPal juga bisa ya kan. Pakai wallet juga bisa ya. Paling gampangnya ya, ini masih ada di ini guys, di web juga ada ya kan. Maksudnya di apa? Di mobile juga bisa ya. Atau kalau misalkan kalian mau lebih enaknya tampilannya emang di PC atau di laptop. Di mobile tadi aku coba bisa ya guys ya, sama tampilannya ya. Yang jelas kalian harus deposit dulu di sini ya. Misalkan kripto gitu ya. Kalian pilih USDC, kemudian jaringannya apa? Jaringannya BSC gini ya. Nah, ini biar lebih gampang lagi ya. Biar lebih gampang itu kayak gini ya. Oke, terus kalau misalkan kalian udah deposit ya kan di sini, bisa pakai apapun ya tadi ya, bisa kalian lihat, bisa pakai wallet, bisa transfer kripto ya, bisa deposit pakai Visa ya, credit card ya. Atau kalian juga bisa pakai PayPal ya guys ya, gitu. Oke, sebentar guys. Oke, sebentar ya. Oke, kalian bisa juga pakai PayPal ya guys ya. Oke, kalau misalkan nanti sudah deposit ya, itu nanti bakalan ada di cash ini ya. Bakalan ada di cash ya kan. Terus ya udah, kita tinggal langsung aja di sini ya. Tinggal langsung, misalkan kalian pakarnya di mana gitu ya. Sayangnya di sini mungkin kesehatan, misalkan ada yang dokter atau apa gitu ya, itu bisa di kesehatan. Tapi di sini masih belum muncul guys ya. Di sini masih lebih ke politik, olahraga, kripto, geopolitik, dan juga tech ya. Tech itu entah itu saham, kemudian kultur ya, culture ya. Di sini banyak banget ya. Mungkin nantinya pasti banyak yang lain ya, election ya, ekonomi ya, gitu. Nah, kalian mempunyai saldo kayak gini, saldo seperti ini. Ya udah, kalian tinggal ngebet aja di mana, misalkan ya. Apakah government ya will shut down end ya. Nih ya, misalkan kayak apakah US shutdown itu akan berakhir ya kan? Akan berakhir. Berakhirnya kapan? Nah, di sini kalian bisa lihat, kalau misalkan ada tanggalnya di sini, berarti itu adalah end date ya. End date itu adalah polling ini ditutupnya tuh kapan. Itu juga sangat penting ya di sini ya. Tuh, kalau misalkan nggak ada end date-nya, berarti
nanti-nanti ya guys ya gitu. Nah, kapan berakhirnya US shutdown gitu kan? Kemarin kan ada yang memprediksi bahkan US shutdown akan selesai di minggu ini gitu kan. Nah, itu kalian misalkan bisa ngebet ya, sekarang tanggal berapa, di minggu ini tuh tanggal berapa gitu ya. Nah, kalian bisa ngebet misalkan di tanggal 27 sampai 30 gitu ya. Atau di mana gitu ya. Oke, aku ngebetnya di mana guys? Mungkin di sini ya. Ada buy yes di sini. Oke. Itu. Jadi kalian lihat tanggalnya ya guys ya. Oke, kita lihat lagi coba di sport ya. Coba di sport yang kalian jago sport ya. Ya aku sarankan ya di sini ya, di sport ya. Apalagi kalian jago analisa ya. Jago analisa tuh gimana? Di sini ada NBA ya kan, live ya kan. Oh, live itu ya bener-bener sekarang ya. NFL, NHL. Ini basket ya guys ya. Kemudian ini ada sepak bola juga sama ya. Oke. Starting soon, League of Legends ya guys ya. Bahkan League of Legends juga bisa di prediction market kan ya guys ya. Ini ada karena League of Legends itu adalah game yang cukup besar ya, cukup besar banget di apa di ini di dunia ya. League of Legends tuh gila ya. League of Legends habis gitu Dota 2 itu adalah yang terbesar ya di sini ya. Ini sangat menarik sih ya. Bagi kalian para gamer-gamer ya, itu juga bisa di sini. Ada IPL. IPL ini apa guys? Saya AC Milan. Jadi ini sih banyak banget ya guys ya di sini ya. Di kita kemungkinan 2026 ya itu akan fokusnya di sini ya. Kalau misalkan bear market ya. Karena ini kita bisa gainnya itu kita bisa banyak banget ya. Bisa 10x ya kan. Bisa 25x. Tapi kalau misalkan ya mirip sama meme coin sebenarnya ya. Mirip seperti meme coin. Makanya kita harus apa ya? Seorang insider, seorang yang punya info ya dan kuat di bidang apapun itu dihargai di sini ya, dihargai. Kalau misalkan kita menjadi netizen gitu ya, misalkan cuman Bitcoin akan ke 130 gitu ya. Misalkan kita bener, kita nggak dapat apa-apa guys, gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kalian bener dan kalian ngebet juga, ya pastinya itu akan mendapatkan cuan yang lumayan guys ya, gitu. Jadi di sini adalah Polymarket ini menarik guys ya. Oke, di kripto gimana? Ini jaringannya lagi agak nge-lag. Nah ini ya, misalkan ya, kalian di kripto, kita sekarang kan di kripto ya. Kita lihat aja, misalkan Meteora, FDV ya. Meteora ini akan ini guys ya, akan launching kayaknya ya. Kemudian ini, ya misalkan kayak gini-gini tuh, itu kan tebak harga ya, tebak harga. Kalau misalkan kalian mau jago di politik, jago di finance itu juga bisa ya, atau makroekonomi gitu ya, itu menurutku lebih oke sih. Kalau misalkan kayak gini tuh lebih ke tebak-tebakan ya guys ya, lebih ke JD bisa ini ya, lebih ke JD kalau misalkan tebak-tebakan harga kayak gini. Ini juga ada ya, harga what price hyperliquid hit before 2026. Nah ini kayaknya menarik guys. Menarik juga ini ya, karena portofolioku ada di hyperliquid juga ya. Berapa harga hyperliquid sebelum tahun 2026 ya. Ini estimation end date-nya ya, itu di Desember tanggal 31 ya guys ya. Kita bisa ngebet di sini ya. Mungkin di 20, 55. Yes, apa ini yes ya? Di bawah 70. What price will hyperliquid hit? Oh, hit dulu guys ya, hit what price will hyperliquid hit before 2026 ya. Dia mencapai keberapa dulu ya? Keberapa dulu untuk hyperliquid sebelum tahun 2026 gitu ya. Nanti bisa kita pelajari ya guys ya untuk ini ya. Ini ya ada analisanya, liquidated short bla 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 di 37 gitu ya. Kemudian 8 hari yang lalu ya. Ya kita bisa lihat di sini ya. Outcome lebih dari 55 yes ya. Di sini sudah yes itu lebih dari 55, ini kita udah nggak bisa ngebet lagi ya guys ya, karena udah 100% di sini ya. Sudah 100% di sini, jadi kita nggak bisa ngebet. Sisanya ya ini. Gitu. Makanya kita nggak boleh telat ya untuk prediction market seperti ini ya. Untuk nextnya apa? Nah ini setelah tadi ya, sorry ya. Jika kita deposit ya, kita nanti ada processing seperti ini ya. Processingnya mungkin sekitar 2-3 menitan baru dana kita itu masuk ke sini ya. Kalau misalkan kita USDC kayak gitu ya. Kripto lain juga bisa ya, tapi langsung di-convert ke harga yang sekarang ya. Misalkan Solana, kalian transfer harga Solana itu sekarang 190 ya, udah masuknya ke Polymarket ya 190. Jadi lebih baik
pakai ini aja guys, pakai USDC atau USDT ya, bisa ya. Oke. Kemudian apa lagi guys ya? Oke, sambil nunggu ya. Oke, jadi di sini ya, untuk Polymarketnya sendiri itu ada botnya ya guys ya, ada botnya. Di sini tuh ada banyak ya, Polymarket Toolkit ya, PB ya, Polymarket Builder Batch ya, PB ya, PB Batch. Itu ada aplikasinya tuh macam-macam ya guys ya. Dan ini akan aku pelajari satu-satu ya guys ya, ada banyak banget. Salah satunya ada Polyberg ya, Polyberg itu gini, misalkan ada suatu narasi ya, misalkan muncul pertama kali ya. Nah, itu kita bisa ngebet di situ, itu diberitahukan di Polyberg namanya ya ini. Jadi ada bot-bot itu, jadi gini kita bisa apa ya? Bisa ngedigen di sini guys ya. Nah, Polyberg terminal ini ya. Kita bisa apa ya? Ngedigen di sini ya. Ini adalah berupa bot Telegram ya kan. Dan ini masih banyak banget ya. Ini adalah alat bantu untuk Polymarket. Jadi kita nggak hanya mempelajari fundamental ya, tapi kita mempelajari kayak gini-ginian ya. Ada bit analisisnya, volumenya berapa, holdernya berapa, insidernya berapa gitu ya. Analisanya dan lain-lain. Ini ada banyak banget sebenarnya ya untuk Polymarket toolkitnya ini. Dan aku akan pelajari satu-satu. Jadi yang penting di sini kalian aku ajarkan ya tutorialnya gimana untuk narasi ke depannya ini ya. Ini misalkan ya, apakah Trump akan bertemu Xi Jinping by Oktober 31 ya. Di sini 92 ya guys ya, 92% ya guys ya. Akan bertemu Xi Jinping sebelum tanggal 31 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngebet itu 92 ya kan, ini kan 92% misalkan ya. Ini kan sudah 92. Kalian ngebet di sini, kalau misalkan kalian benar, itu cuma dapat sedikit guys ya. Nih ya. Nah, misalkan kalian $10 ya kan di sini, ngebetnya $10. Kalau kalian benar ya cuma dapat $11. Karena apa? Karena kalian sudah masuknya tuh di angka 90% gitu ya. Tuh, itu adalah potensi kenaikannya. Ini ada chartnya juga guys. Misalkan kalian belinya di 18 ini ya. 18. Kalau misalkan ini beneran ya, beneran sampai ke 100%, berarti kalian ya dapat berapa X itu ya. Dari 18 sampai ke 100% itu berapa X ya? Bisa 6 sampai 8X ya di situ ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli $10 di situ di saat votingnya tuh masih di 18% ya, kalian bisa naik berapa kali lipat di situ. Jadi ini adalah mirip trading ya, mirip trading meme coin juga sama, ada insidernya juga dan ini bakalan besar guys ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian lelah misalkan ya dengan meme coin dan itu meme coin itu nggak adil ya kan, ya kalian bisa mencoba di ini ya, karena ini cukup adil sih menurutku ya, cukup adil. Kalau misalkan kalian mempunyai ini main insider guys ya, main insider di sini. Bahkan ada ini guys. Nah ini ya, ini ya. Bahkan ada ini ya Presiden Konoha di sini ya. Apakah akan out ya as Presiden Indonesia? Jawabannya 3% ya. Apakah akan apa ya? Out itu ya entah dipecat lah apalah. Itu kemungkinannya adalah enggak ya. Oh, Subianto out as Presiden Indonesia 2025 ya kan. Ya kayak gitulah guys ya. Bilangnya yes ya. Oke, jadi ini adalah tanggal 31 ya untuk telatnya ya atau estimated end date-nya ya. Jadi misalkan tanggal 31 ya udah itu ya. This market will resolve to yes if Indonesia Presiden Prabowo Subianto is removed from power for any length ya of time between ya. Masa segitu guys? Ini kan ada ininya juga ya guys ya, ada volumenya juga ya, ada volumenya juga. Oh, kalau misalkan kita no guys ya, chance-nya 3%. Pastinya kalau misalkan kita no, kita cuannya cuma sedikit ya, chance-nya ya. Pasti banyak orang yang bilang no sekarang ya. Ya karena nggak mungkin ya, ini kurang powernya ya, kurang powernya itu nggak mungkin. Jadi banyak orang yang bilang no. Jadi ini udah nggak bisa di bet lagi ya guys ya. Nggak bisa di bet lagi karena cuannya sedikit ya, cuannya sedikit, potensi ruginya juga gede kayak gini ya, gitu. Di kalian milih itu ya kemungkinan yang 50-50 atau kalian mempunyai info insider kayak gitu ya. Ini ya shutdown misalkan ya. Kalian ngebet berapa di situ? Ini kan masih masuk akal ini guys. Masih masuk akal kalau misalkan kita mau ngebet di sini. Ya.
Tanggal 31 sampai 3 Oktober ya. Coba kita buy yes ya di sini ya. Berapa dolar ya? 30. Nah, ini kok misalkan kita bener kita dapat 200 dolar guys ya, gitu. Cara mainnya gitu. Tapi kalau misalkan kita salah, hilang 30 dolarnya gitu. Ya. Jadi caranya ya, kesimpulannya yang pertama ya. Cara untuk di sini. Oke, di sini aja guys. Cara ya, cara Polymarket. Cara Polymarket ya, kita join. Pertama bikin wallet ya. Bikin wallet. Kalau bisa MetaMask ya boleh ya. MetaMask atau kalian pakai Bitget Wallet juga boleh ya. Itu mobile berarti ya. Bitget Wallet. Kemudian yang kedua deposit ya. Deposit USDC boleh ya. BC pakai jaringan BSC ya. Kemudian yang ketiga, kalian lihat ya, lihat end date-nya ya. Misalkan pollingnya ini itu ditutup kapan ya, end date-nya ini. Kemudian yang keempat, kalau bisa itu kontrarian ya guys ya. Kalau misalkan yang dapat banyak itu kan yang kontrarian. Misalkan 10% itu ya, 10% itu kalian malah beli di situ ya. Misalkan 10% itu nggak terjadi, kalian malah beli di situ. Kalau misalkan terjadi kenyataan, itu kalian cuannya gede ya guys ya gitu. Selalu pilih yang kemungkinan kecil ya, atau paling enggak 50-50 ya, kecil atau 50/50 gitu ya, masih 50/50 itu kan berarti kita kalau misalkan bener kan 2x ya, 2x kayak gitu. Jadi narasi ini sangat bagus ya guys ya, narasi yang bertahan lama. Oke? Kayak gitu aja. Jadi untuk ini ya, untuk toolnya itu aku akan pelajari lagi dan kemungkinan akan kujadikan video tersendiri ya guys ya, gitu. Oke, terima kasih di sini ya. Semoga kalian bisa ya untuk melakukan trading ya. Ini jatuhnya trading ya, mirip seperti meme coin. Kalau misalkan kalian tertarik trading di sini ya, silahkan ya memakai. Kalau enggak juga ya terserah gitu ya. Oke, semoga kita cuan selalu and bye bye.